Bangsa yang maju dapat kita lihat dengan memiliki salah satu ciri, yaitu dengan bangsa memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan gizi. Malnutrisi adalah kondisi yang tidak seimbang. Ini berarti malnutrisi tidak hanya mengacu pada kondisi kekurangan asupan atau undernutrition. Keadaan gizi seseorang tergantung pada tingkat konsumsinya, mengembangkan kemampuan atau capacity building dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Malnutrisi pada balita tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berpikir, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi pada balita dengan malnutrisi dapat mengakibatkan kerusakan yang sukar atau tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya adalah ciri-ciri malnutrisi. Adapun ciri-ciri malnutrisi diantaranya, yang pertama, penurunan nafsu makan. Yang kedua, perubahan kebiasaan makan. Yang ketiga, mata dan pipi yang cekung. Yang keempat, perut kembung. Yang kelima, kehilangan konsentrasi. Yang keenam, kehilangan massa lemak, massa otot. Yang ketujuh, kulit dan juga rambut yang kering. Dan masih banyak lagi. Udah pada tahu kan kalau malnutrisi itu mempunyai dampak yang banyak loh bagi para balita dan anak-anak yang lainnya. Yang pertama, daya tahan tubuh anak akan menurun. Jadi anak-anak yang mengalami malnutrisi, sistem kekebalan tubuhnya itu lemah. Dan yang kedua, keterlambatan tumbuh kembangnya itu biasanya lama daripada anak-anak yang lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan fisiknya terganggu. Jadi pertumbuhan tulangnya juga akan lebih buruk gitu. Dan yang keempat, perkembangan otaknya juga dapat terganggu. Jadi kerja otaknya itu tidak optimal seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian yang kelima itu lebih beresiko terhadap penyakit kronis. Nah, untuk penyebab malnutrisi itu sendiri sebetulnya sangat beragam ya. Bisa jadi karena faktor ekonomi dan sosial, contohnya seperti kemiskinan, yang mana orang tua tidak mampu untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi anaknya. Lalu bisa juga karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya memberikan gizi yang seimbang bagi anak. Yang ketiga, karena penyakit bawaan yang diderita oleh sang anak dari lahir, contohnya seperti penyakit jantung bawaan dan sebagainya. Balita yang terindikasi gizi buruk harus cepat diberi penanganan. Oleh karena itu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat 3 fase transisi yang harus dilakukan. Fase yang pertama adalah fase stabilisasi, di mana tujuan dari fase ini adalah memperbaiki organ-organ agar kembali normal. Fase yang kedua adalah fase transisi, di mana pemberian makanan yang berubah tidak akan menimbulkan masalah bagi anak. Dan fase yang terakhir adalah fase rehabilitasi, di mana nafsu makan anak sudah kembali normal sehingga makanan dapat diberikan melalui mulut maupun oral.